Halo guys, selamat datang di Posesik Podcast Seru Asik. Bersama saya Danu menemani hari kalian di podcast kali ini. Kita kedatangan bintang tamu dari luar Jawa yang sedang menggali ilmu di Jawa guys. Ada Vera dan juga Agung. Hai, halo. Gimana? Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Di sini nih di podcast aku kita ngobrol-ngobrol santai aja nggak sih? Iya. Kita ngobrol-ngobrol chill aja nggak sih? Oke, Oke. bro. Aku tuh mau nanya ada beberapa pertanyaan nih buat kalian nih. Boleh. Jadi aku mau nanya yang pertama itu kan buat kalian yang sedang merantau ke sini ada beberapa pertanyaan yang harus aku tanyakan. Siapa tahu nanti penonton-penonton juga kan pengen tahu gitu loh kalau penasaran ya? penasaran kalau orang-orang perantauan itu kalau di Jawa gimana sih Oke. kehidupannya gimana gitu kan. Jadi aku mau nanya dari Vera dulu, berapa lama tinggal di Jogja sih? Udah mau setahun lebih sih, hampir 2 tahun. Hampir 2 Iya, tahun dari ya. akhir 2021. Oh, kuliah Di Universitas Amikom, Yogyakarta. jurusan Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Kalau Mas Agung nih, Nah, kebetulan aku juga di Universitas Amikom Yogyakarta dan di sini kurang lebih udah 1 tahun lah. oke. Kalian dari mana sih? Kalau Vera tuh dari mana? Aku dari Papua. Dari Papua Iya. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen atau yang bisa dikenal dengan Oh, Serui, iya. ya Pulau Serui itu dia. Ya. Kalau dari Agung ini, Kalau aku tuh di Nusa Tenggara Barat. oh, Tepatnya aku tuh di kabupatennya itu namanya Dompu. Dompu. Gitu. Iya. itu sama Lombok gitu jauh nggak sih? Iya, lumayan jauh sih. Oh, Kayak nyebrang iya. satu pulau gitu lah. Oh iya. Bagus-bagus ya di sana ya Wah, tempatnya bagus ya. banget, bro. Di sana di itu juga Bagus bagus-bagus dong, kan. bagus. Gratis lagi. Gratis Iya. lagi. Mau dong ke sana. Ayo, let's go. Let's go ya kita ke sana besok. Habis Oke, ini oke. kita langsung ke sana, Mas. Terbang. Iya. Mm-mm. Jadi yang kedua ini aku mau nanya juga, kenapa lebih memilih kota Jogja daripada kota lain? Ayo, dari Vera dulu. Sebenarnya, ayo cerita dari awal nih ya. Oke, boleh. Iya. Itu awalnya tuh aku pengen kuliah di Malang. Pokoknya alasan awalnya tuh karena emang ada salah satu universitas negeri sana yang aku sukai gitu kan. Oh ya. Terus ya udah tuh niat awalnya, terus Malang kan di Jawa Timur lebih dekat lah ya. Kalau mau ke Bali gitu, kayak kalau libur bisa nih gitu, chill ke Bali gitu. Tapi kan niat awalnya udah gesrek duluan ya. Jadi kayak nggak dapet gitu, kayak nggak dikasih Iya. jalannya. Akhirnya mutusin untuk ikut SNSB gitu-gitu, tapi nggak dapet juga. Oh. Terus pada akhirnya sempat ikut tes kedinasan juga, tapi sampai di psikotes gagal. Nah, pada September itu kan udah pada tutup tuh negeri-negerinya, universitas negeri. Jadi Iya, ya udah, daripada aku tinggal doang, kata ayahku, udah mending lihat swasta aja yang masih buka. Akhirnya mutusin kayak Jogja aja mendingan. Ya, mungkin mainstream sih karena kan kota pelajar ya, banyak anak Papua juga sih di sini. Cuman kayak ya aku lihat budayanya sih masih bagus lah untuk kayak dipelajari juga, kayak penasaran budaya di sini. Alamnya juga masih asri walaupun di kota juga, tapi ada alamnya tuh masih terjaga gitu. Jadi ya that's why aku milih di sini. Banyak juga ya keluarga di sini gitu. Iya, ada Oh, keluarga. ya. Kalau Mas Agung gimana? Oke, kalau aku tuh awalnya ini FYI aja sih. Aku sebelumnya tuh di Lombok aku kuliahnya di situ di Muhammadiyah Mataram lah. Cuman di situ karena aku salah pilih jurusan, jadi ya udahlah aku memutuskan untuk pindah kampus aja. Dan di situ sebelum mau pindah kampus itu aku sempet takut mau bilang ke orang tua, takut kayak dimarahin atau nggak dibolehin buat pindah segala macam. Ternyata pas aku kasih tahu malah mereka seneng aku pindah kampus. Ya udah, di situ kan belum ada opsi tuh mau pindah kemana. Ya udah aku tanya-tanya temen yang ada di berbagai daerah kayak di Malang, di Surabaya, di Jogja juga. Kebetulan ada teman aku yang kuliah di Jogja yang di Amikom juga. Ya udah aku nanya ke dia. Nah, terus nanya cara daftarnya gimana sih? Mudah atau susah gitu kan. Katanya ya gampang-gampang aja katanya. Ya terus aku buat inilah planning, terus buat rencana untuk kedepannya mau kuliah ke Jogja, terus share-share di TikTok juga kan. Nah, Oh ya. gimana sih pengalaman orang-orang di anak rantauan yang kuliah di Jogja tuh?
Ya udah aku kuliah aja di Jogja. Ya, jadi begitu ya. Terus aku ada pertanyaan selanjutnya lagi. Apa yang dirasakan setelah tinggal di Jogja? Kalian berdua nih, dari Agung dulu deh. Agung Yang dulu dirasakan nih. kalau tinggal di Jogja tuh gimana? Ya nggak ada perubahan yang kayak gimana sih, perbedaannya tuh ya 11-12 lah. Hmm, Kalau di kampungku tuh, di daerahku kehidupannya ya seperti di sini sih kurang lebih, cuman ada bedanya tuh, yang bikin beda mungkin suasananya ya. Kalau di sana pas jam 10 malam, 11 malam itu udah sepi Oh, banget. udah sepi. Mm-mm. Kalau di sini kan masih rame tuh. ya. Apalagi orang-orang rantauan kan malah suka tuh Iya sih. situasi yang malam terus rame gitu kan, bakalan ya ada beberapa kegiatan yang itulah. Ya sih, kayak di Jogja kan malam-malam kan juga gitu kan, biasanya jam 10, jam 11 gitu masih ada orang-orang di jalan rame. Malahan anak muda tuh bakalan Iya. keluar pas malam gitu. Malam. Kalau siang kan di sini macet. Iya, iya. Kalau dari Vera, Kalau dari aku perubahannya lumayan ya yang aku rasain. Soalnya aku dari kabupaten kepulauan, jadi memang kalau kita mau nonton bioskop aja tuh mesti ke Jayapuranya, mesti ke kotanya. Itu mesti pakai pesawat atau enggak pakai kapal lagi. Dan kalau pakai kapal tuh sekitar 18 jaman. Kalau pesawat cuma sejam gitu. Mungkin lebih ke situnya sih, kayak mall gitu emang gak ada di tempat aku. Cuman aku mungkin emang karena prefer ke nature gitu, jadi tetap nyamanan kampung halaman sih. Cuman di sini lebih mungkin serba ada lah, barang-barangnya terutama. Kan kalau di Papua tuh mahal ya, mahal, apalagi kalau mau pesen barang tuh biasanya apa dibilang itu kayak kita beli ongkir, kita kayak beli ongkir daripada beli barang, karena ongkirnya lebih mahal daripada barangnya gitu. Mungkin lebih ke situ sih, barang-barang. dia cuma mau nonton Nonton bioskop juga iya, doang ya. nonton bioskop juga nggak bisa gitu, mesti ke Jayapuranya, mesti ke kotanya. Mungkin lebih ke situnya doang sih. Oh iya. Eh, jadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara kalian beradaptasi nih di Jogja? Dari Vera, beradaptasi. Minum dulu ya. Oke, boleh. Silakan diminum dulu, Gung. Wah, Ini kerupuk. ya ini diminum. Komedi. Komedi, guys. Itu komedi bawa bapak, guys. Saya ibu-ibu sih kebetulan. Iya. Calon ibu-ibu. Ya, itu tadi. Dari aku, Ya, apa penyesuaian? ya. Gimana cara kalian beradaptasi gitu loh di Jogja? Dari kalian tuh orang jauh gitu. Kalau aku mungkin karena memang dari rumah, dari Papua tuh aku udah main kayak, tahu nggak sih kayak aplikasi, kalau disebut boleh nggak sih? Aplikasi dating gitu aja. Bukan dating sih, awalnya Ome TV gitu-gitu. Oh. Jadi dapat teman iya. dari situ ya. Jadi aku banyak dapat temen dari luar Papua tuh dari situ. Dan itu ya ngobrolnya pasti pakai aku kamu atau enggak lo gue. Karena nggak mungkin kan aku pakai dialek aku, pasti mereka nggak paham. Oh iya. Jadi aku belajar kayak ngomong kayak gitu tuh biasanya dari situ. Jadi kayak ya udah gitu. Terus lihat-lihat sosial media. Jadi mungkin ketika kesini nggak terlalu yang ngerasa gimana ya? Nggak terlalu ngerasa beda banget lah. Gitu. Bisa nggak bahasa Jawa dikit-dikit aja gitu? Ayah aku iso ngomong Jawa. Iso ngomong Jawa Iso. sampean. Wah, Iso aku belum keren. Jawa. Mong iso-iso tok tapi. Iso tuh. Iso-iso tok. Nah, Agung gimana, Mas Agung? Oh, kalau aku pribadi ya, gimana sih cara penyesuaian di sini ya? Kalau awal-awal tuh lumayan susah sih, Mas. Apalagi aku kan sendiri ya. Di sini nggak ada keluarga, nggak ada temen juga. Pas awal datang tuh cuman dengerin teman-teman yang lain pada ngobrol aja. Misalkan saya habis kelas kan biasanya ke angkringan atau enggak ke Burjo samping kampus kan. Nah di situ mereka tuh pada ngobrol pakai bahasa Jawa, ya aku diam aja gitu. Cuman lama kelamaan kok enak, salah sorry. Lama kelamaan itu ya aku bisa lah sedikit-sedikit ngerti lah. Akhirnya aku juga punya teman, dan kalau mereka berkomunikasi sama aku pakai bahasa Jawa tuh aku ngerti, cuman nggak bisa bicaranya gitu. Sama sih. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Pernah gak sih kalian tuh kayak apa diusilin temen gitu, disuruh ngomong Jawa apa pernah dong, gitu. pernah. Padahal itu bahasanya tuh nggak baik gitu loh. Kayak gitu sih. Sering Gitu banget sih orang-orang malah. kayak gitu biasanya. Malah kalau minta diajarin yang baik tuh malah kasih yang nggak baik. Cuman sebenarnya kalau itu ya sebenarnya baik juga buat kita. Misalkan kalau kita udah ngerti artinya nih, misalkan ada orang Jawa yang ngatain kita terus kita tahu, ya udah kita bisa
marah atau enggak apa gitu ke orangnya gitu sih. Jadi Agung tahu dong dikit-dikit. Ya tahu lah dikit-dikit. Kayak apa? Contohnya bahasa Jawa apa gitu ngomong Bahasa Jawa yang Ngobrol yang sama orang gitu. baik atau yang baik aja lah, jangan masa yang buruk-buruk. Kalau yang baik tuh kue neng di. Kue neng di. Artinya apa Bang? Artinya apa, Gung? Kamu di mana? Oke, kasih tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan dong. Terus apa lagi ya? Wah mangan ora. Gitu bukan? Wah, mangan ora, kuwi opo? Wis Oh, mangan bukan. opo dulu? Wis mangan. Oh. Wis mangan. Oh itu bahasa Lombok ternyata. Aku lupa. Sorry. Wah mangan. Itu bahasa Wah, Lombok. Wis mangan, sorry. Wis mangan. Wis mangan urung gitu. Wis mangan urung lah. Terus apa? Ya kamu mending belajar dari aku aja udah. Iya, bener sih. Tapi aku bisa nyanyi bahasa Jawa loh, teman. Coba ya? Jangan di sini. Dan di sini. Nanti aja kita ngobrol bahasa Jawa aja. Iya, gitu. Setelah kalian di Jogja nih, bagaimana kesan kalian di Jogja? Ya, Vera, gimana kesannya? Kesannya aku seneng sih, kayak dapat banyak teman juga, karena kota pelajar kan, jadi banyak dari berbagai tempat di Indonesia dah kumpul di sini, terus ya tambah pengalaman baru juga, kebudayaan baru, belajar kebudayaan baru, terus tau lah gitu loh di luar Papua tuh kayak gimana sih, kayak circle pertemanannya, terus gitu-gitu sih, terus kayak untuk survive sendiri tuh kayak gimana, soalnya aku kan anak terakhir ya, terus nggak pernah juga sebelumnya tinggal sendiri, ditinggal dari orang tua, jadi kayak benar-benar harus belajar mandiri, tapi ya so far bisa, ayo bisa nih, harus dong. Iya harus banyak, pokoknya aku banyak belajar sih pas kesini. Kalau orang-orang Jawa tuh menurut Vera tuh gimana sih? Orang Jawa penilaiannya Vera tuh kayak gimana gitu loh? Penilaianku ini ya mungkin emang beda kali, apalagi cara ngomongnya juga ya. Kayak kadang aku mungkin ngomongnya kayak lagi teman kosku deh, aku ngomongnya kayak emang lagi biasa aja, tapi mungkin karena timur kan logatnya ya rada keras gitu, jadi kayak ngapain marah-marah Mbak Vera gitu. So aku lama-lama kesel gitu, kayak aku nggak marah gitu loh, tapi ya mungkin nggak ngerti kan, jadi kayak ya udahlah. Cuma kayak udah berapa kali saya jelaskan, tapi masih kayak ya, mungkin lebih kayak gitu doang sih. Tapi kebanyakan baik-baik, maksudnya kayak sangat, aku ngerasa kayak kalau kita kesusahan tuh apa ya, banyak yang bisa nolongin gitu loh. Apalagi kalau tiba-tiba aku kan seneng jalan-jalan nih, Google Maps nih kadang kan kayak bawa kita tersesat ya ke jalan yang salah gitu. Jangan terlalu mempercayai Google Maps. Betul. Jadi akhirnya orang-orang lokalnya baik, kayak oh iya Mbak gitu, belok sini. kiri Cuma tapi mereka kirinya kadang jurang gitu kan. ya gitu sih. Tiba-tiba udah sampai di sawah orang aja. Tapi mungkin awalnya mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa dulu, karena aku juga mungkin face-nya nggak terlalu kelihatan Papua, karena udah campuran juga, jadi kayak ngomong pakai bahasa Jawa, tapi aku baru ngomong kayak Bu maaf saya bukan orang Jawa gitu, bukan dari Jawa, dari Jogja. Oh iya Mbak gitu, akhirnya jelasin pakai bahasa Indonesia, tapi ramah-ramah sih, aku suka. Dari Agung nih, Kalau kesan dari aku ya bagus banget Jogja cuy, keren lah pokoknya. keren. Mulai dari makanannya murah-murah, mudah di apa, misalkan kita mau beli ini nih, ya udah tinggal keluar dari kosan udah ada burjo gitu loh. Terus kalau mau beli barang-barang kosan tuh ada di setiap daerah tuh ada. Terus apa lagi ya, sama anak-anaknya tuh, anak mudanya tuh pada stylish semua sih. Stylish ya. Terus apalagi ya, ya mungkin buat anak-anak muda yang dari rantauan tuh harus ngikutin stylenya anak muda di sini, soalnya kalau nggak ngikutin tuh pasti bakalan diceng-cengin sih. Aku udah rasain itu, dan aku mau balas dendam sama mereka, nggak canda. Terus Ya, kalau salah lingkungan kamu. iya kayaknya salah circle. Iya, Masih banyak kok orang-orang Jawa juga yang asik orangnya. yang apa adanya ya. Jawa tuh orang sopan-sopan. Iya, mungkin bukan semuanya ya, cuman beberapa oknum lah. Ya, oknum. Yang kayak gitu. Terus apa lagi ya, macet ternyata di sini cuy. Kalau di daerahku tuh nggak macet sama sekali. Lampu merahnya diterobos. Kalau di sini kan harus menaati aturan. Di sana nggak pernah pakai helm. Sebagai warga Indonesia yang baik dan menaati aturan, kita harus menaati aturan. Tidak menerabas lampu merah. Apalagi di sana tuh nggak pernah pakai helm cuy. Helm tuh kalau ada yang pakai helm di sana di daerahku diceng-cengin, jelek. Dibilang jelek lah, katro lah kayak gitu. Apalagi kalau hujan nih. Hujan di sini kan orang-orang pada pakai jas hujan. Kalau di sana tuh enggak. Pakai apa dong? Enggak, terobos. Pakai hoodie gini langsung terobos hujan. Iya, kalau ada yang pakai jas hujan tuh dikatain. Lebih memilih sakit ya. Bener.
Nah, di sana juga tuh anak-anaknya kalau hujan tuh pada main bola di jalanan raya. Kalau di sini kan nggak ada kan. Tapi tempat aku juga gitu sih, Iya anak kan? kecilnya. Kalau di sini tuh ya Itu yang gitu. gawangnya pakai Tapi sendal. sama, tapi itu. helm juga sih, helm tuh di tempat aku juga. Mm. Tapi di apa yang bawa motor tuh yang di depan doang yang make. Aku awalnya tuh ngiranya bahkan kayak oh berarti yang bawa motor doang yang pakai. Iya, Sumpah aku dulu bener. kiranya gitu beneran ini waktu sampai SMA. Sumpah aku mikirnya kayak ini berarti yang depan doang nih yang Yang pakai helm. penting yang bawa Ternyata, motor tuh harus iya, pakai helm itu ternyata nggak ditilang tuh. Pas aku nanya kan waktu itu ada sosialisasi di sekolah aku kan dari Polres dan polisi. Terus aku nanya terus katanya yang di belakang juga gitu. Tapi memang mungkin berarti ya udah jadi kebudayaan ya kayak Iya. Iya. Sama lampu merah aja diterobos. bener. Yang penting di Kalian bisa dong bilangin sama teman-teman yang kalau yang nggak pernah pakai helm, dimanapun kalian berada itu kalau kalian berkendara itu harus Harus pakai helm. Jadi aku setelah kesini malah pas baliknya kan aku jadinya di belakang juga pakai helm. Temen aku malah ya ngatain kayak katro nih ngapain di belakang pakai helm kayak gitu. Kayak gitu malah gitu jangan kebalikannya. malu ya pakai helm Tapi ya. aku udah kebiasaan kan mungkin udah hampir 2 tahun di sini. Jadi pas baliknya kayak malah justru lebih ngerasa safety pakai helm. Ya buat anak muda di luar Iya. sana di daerah manapun kalian harus pakai helm ya, guys. Sayangi kepala kalian Iya. selama kalian masih punya kepala. Kalau kalian malu dikatain terus helmnya jelek ya udah ganti helmnya. Jangan kepala lo yang dikorbanin nanti. Iya. Iya. Apalagi kalau di daerahku tuh anak-anak muda SMA, SMP tuh kan udah pada bisa bawa motor ya. Nah mereka tuh alasan nggak pakai helmnya tuh karena rambutnya kan dipakai pomade nih, dipakai pomade terus kalau udah pakai helm kan bakalan berantakan. Itu takut rambutnya berantakan. Nanti kalau kalian tabrakan, nauzubillah, terus kalian lebih mentingin rambut kalian. Wah parah banget. Kalian jangan takut dicengin teman-teman Iya, ya. cengin balik aja. Kita kayak mau sosialisasi Heeh. lalu lintas ya. Nah Iya, itu nggak sih apa-apa. kurang Nggak lebih apa-apa kesanku sih. di Jogja ya itu aja. Iya. Oh iya itu tadi juga barang-barangnya murah. Aku seneng Iya. banget di sini. Haha. Nyampe di sini langsung check out semuanya. Iya sumpah. Emang di sana mahal-mahal ya? Mahal. Udah gitu akhirnya, bro. maksudnya kadang bukan kadang emang kayak banyak yang nggak ada gitu loh. Buku aja tuh aku kan sebenarnya kayak pengen baca buku kan dari dulu. Iya. Tapi karena emang perpustakaan di sana toko buku di sana tuh kayak terbatas banget lah. Jadi setelah di sini baru bisa tuh kebeli itu buku-buku ke Gramet kayak gitu-gitu. Ada yang jual-jual buku second juga banyak kan di sini. Iya. Lebih terjangkau apa-apa ada. Jadi terus ini pertanyaan terakhir nih buat kalian. Oke. Kalau bisa mengulang waktu, kira-kira kalian tetap mau milih tinggal di Jogja atau lebih milih ke kota yang lain? Jogja sih. Jogja. Iya. Alasannya apa kok? Seneng aku. Milih Jogja seneng banget. Aku di dapat Jogja. aku dapat teman banyak. Dapat teman dari sini. Ganteng-ganteng nggak orang Jogja? Menurut kamu aja, cocok Jogja tuh kayak gimana sih? Ya, kalem Kalau di cakep. kelasku tuh jelek-jelek, kalau di kelas orang lain tuh ganteng-ganteng gitu ya. Saya nggak bilang Oh ya. enggak, oke. Anda merasa. Gimana ya? Gimana ya? Saya nggak bilang ya, Oke, teman-teman. Lanjut. Ya. Jadi ya baik-baik ramah-ramah gitu. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Iya. Kalau Agung gimana nih, Gung? Apa pertanyaan tadi? Kalau bisa mengulang waktu, kira-kira kamu milih tinggal di Jogja atau ke kota lain? Ya kalau disuruh pilih ya nggak boleh di luar negara nih, keluar negara gitu. Boleh keluar bumi juga boleh. Angkas. Mana Oke. gitu ke galaksi lain. Aku mungkin di Jogja sih, tetap di Jogja. Soalnya apa ya? Kan aku bukan tipikal orang yang bukan ini ya, suka keliling tempat-tempat gitu, apalagi daerah-daerah itu aku kurang suka. Kalau aku udah ngerasa nyaman di sini ya udah, Nyaman. aku tetap di sini aja gitu. Apalagi kan kemarin tuh kalian liburan semua ninggalin aku sendiri, aku tetap di Jogja cuy. Jangan curhat. Keren. Iya, Tapi tetap aku di Jogja, cuy. senangnya Jogja juga karena dia kayak di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau mau Iya. ke Bandung juga nggak terlalu jauh tuh kan. Iya. Terus kayak mau ke Jawa Timur, yang daerah Jawa Timur juga bisa. Jadi enak sih. Jogja Enaknya tuh di situ. kota yang istimewa banget sih. Istimewa. Bukan That's hanya why. Bukan hanya kata-katanya sebatas doang. Cewek-cewek Jogja gimana? Cewek Jogja tuh ya gimana? Oke, cantik-cantik, pada stylish semua. Cuman aku rada kaget pas awal tuh mereka tuh pada ngerokok semua gitu. Oh, Jadi culture kan aku kan awalnya kan nggak ngerokok nih. Tiba-tiba lihat mereka yang ngerokok, aku cowok tuh apa sih Tapi gitu. itu belum tentu yang ngerokok tuh Iya, orang Jogja bukan. kan. Iya, di banyak Jogja kan pendatang banyak juga. Iya, pendatang benar, juga, benar, iya. perantauan.
Bahkan tuh yang ngerokok di Jogja cewek-cewek tuh pada kerja semua sih, keren sih pokoknya. Ceweknya, cowoknya juga Udah pada punya penghasilan keren-keren. sendiri. Iya gitu. Kalian ada rencana mau cari pasangan orang Jogja nggak nih? Mau cari pasangan orang luar sih, Orang luar luar angkasa. alien gitu ya. Boleh. Alien. Sama alien. Ya udah gitu aja, guys. Untuk podcast kali ini gimana rasanya? Ini podcast perdana aku loh ini. Ya. Gimana? Wah, bagus Asik, sekali. keren. Keren lah, Asik, pokoknya asik. asik banget tuh. Jangan lupa apa? Subscribe, komen. Ntar belum aku tuh belum. Oke. Hostnya kau sini pindah sini kau. Oh, sorry. Ke bawah. Jadi podcast kali ini udah kita tutup aja guys. Jadi buat kalian yang ingin merantau, ya ini ada teman-teman aku ini juga tadi udah ngasih tahu kalau merantau di Jogja tuh kayak gimana. Jangan takut pokoknya. Ya jangan Keren. takut, Tapi Jogja tuh asik guys. ada pesan sih sebenarnya Ya. untuk yang merantau juga. Ya. Kayak dimanapun kita berada tuh kita harus nyesuaiin diri juga. Mau Ya. nggak mau tetap harus. Iya. Terus menghormati budaya Menghormati juga. budaya. Ya. Jangan menutup diri guys, jangan Iya. jadi orang molek. Kayak walaupun mungkin awalnya culture shock tapi kayak udah emang beda ya gimana. Sesuaiin aja. Merantau aja di Jogja. Chill aja Chill bro. aja, bro. Anggap Sama. aja tuh rumah sendiri tapi budaya dan tata keramanya tuh harus dijaga juga. Ya. Tuh. Jadi podcast ini kita tutup ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih.